Bayangkan 4 dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi melakukan dissenting opinion atas putusan MK pada batas usia Capres dan Cawapres. Khususnya Wahidudin Adams, Saldi Isra, dan Arif Hidayat. Di awal video gua mau disclaimer dulu kalau video ini dibuat bukan untuk mempengaruhi penonton gua, bukan untuk mempengaruhi pilihan orang-orang yang menonton video ini, akan tetapi video ini dibuat berdasarkan opini pribadi. Seperti kita ketahui bersama, belum lama ini kita semua kena prank oleh Mahkamah Konstitusi, di mana publik sudah sangat senang atas ditolaknya gugatan batas usia Capres yang awalnya 40 tahun menjadi 35 tahun yang diajukan oleh PSI. Tapi kemudian publik sangat kecewa atas dikabulkannya gugatan dari seorang fans Gibran Rakabuming Raka, di mana isi gugatan tersebut tentang batas usia Capres dan Cawapres 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Putusan ini dinilai memberikan karpet merah untuk putra sulung Presiden Jokowi, yaitu saudara Gibran Rakabuming Raka, untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau keempat hakim MK saja merasa bingung, lalu apa kabar kita sebagai masyarakat biasa? Sebagai masyarakat biasa yang awam hukum, gua rasa kita semua sudah bisa membaca arah dari putusan ini kemana. Putusan ini tidak nampak seperti putusan hukum, akan tetapi putusan ini sangat bernuansa politik. Dampak dari putusan ini sangat-sangat berbahaya dan cukup luas. Ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar untuk putusan ini. Pertama, independensi kekuasaan kehakiman. Putusan ini dinilai akan mencoreng marwah Mahkamah Konstitusi sekaligus menggerogoti independensi kekuasaan kehakiman, di mana pengadilan terlalu banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan politik. Yang kedua, akan menjadi presiden buruk untuk demokrasi Indonesia. Bisa Anda bayangkan harapan kita sebagai masyarakat akan Mahkamah Konstitusi yang bisa menyidangkan persoalan politik dan hukum dengan baik, berubah menjadi mahkamah yang seperti sekarang, yang orang-orang menyebut mahkamah keluarga. Seorang presiden yang menurut konsep trias politika berada pada ranah eksekutif turut mencampuri keputusan lembaga yudikatif. Memang berkali-kali Presiden Jokowi menegaskan kalau ia tidak mencampuri urusan Mahkamah Konstitusi ataupun lembaga yudikatif. Akan tetapi ini jelas konflik kepentingan karena Ketua MK sendiri merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka. Ini makanya gue bilang harga yang sangat mahal untuk masa depan bangsa ini. Urusan domestik yang semestinya selesai di ranah domestik harus mempertaruhkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu kemudian bagaimana secara etika dan moral? Gue sama sekali nggak tertarik membahas perkara moral dan etika. Jangankan bicara moral, hukum yang jelas-jelas bukan ranahnya saja ia intervensi demi memuluskan jalan putranya untuk menjadi cawapres di 2024. Lagi pula ada orang yang semestinya lebih berhak marah atas putusan ini, yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, partai yang telah membesarkan nama Presiden Joko Widodo, yang telah mengusung beliau dari 2 kali wali kota di Solo, 1 kali gubernur di Jakarta, dan 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, kita semua sama-sama tahu kalau PDIP merupakan kendaraan yang mengantarkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wali kota Solo. Lalu menantunya Bobi Nasution maju sebagai wali kota Medan lewat PDIP juga. Dari kesemuanya ini, pantaskah kita masih bertanya perihal moral dan etika? Ya, saya kira teman-teman punya jawabannya sendiri. Gua Lucky Maulana Azhari, pamit undur diri.